September. Silakan, nama saya Bima Hamdi. Jadi saya ingin lanjutkan video-video pertemuan sebelumnya, yaitu tentang grammar atau part of speech. Oke, hari ini kita ingin belajar tentang tenses. Tenses itu adalah perubahan kata kerja. Jadi kita dalam bahasa Inggris itu ada tenses, perubahan kata kerja, yang mana itu terpengaruh oleh tenses yang kita gunakan. Jadi kata kerja itu berubah. Contoh untuk present tense menggunakan tenses ini, kata kerja ini, untuk past tense kata kerja ini, untuk future dan kata kerja ini. Ya, jadi ada pengaruh perubahan kata kerja sesuai dengan tenses atau waktu yang kita gunakan. Oke, yang pertama ini untuk tenses itu ada time event. Time ini adalah waktu, ya, waktu sekarang, past, lalu future, masa depan, dan past future. Untuk eventnya atau kejadian itu ada simple. Jadi kejadian yang simple, yang biasa aja, yang simple, yang mudah. Ada yang continuous, yang sedang berlangsung. Ada yang perfect, sempurna. Perfect continuous itu sedang berlangsung sempurna, itu perfect continuous. Oke, ya, untuk yang present itu ada simple present tense, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Untuk past tense itu ada 4 juga, ya, ada simple past, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Nah, berikutnya sama seperti bawahnya, future juga ada 4, past future dan 4 juga. Oke, untuk kali ini, untuk pertemuan hari ini, di video ini saya akan menjelaskan tentang simple present tense sampai present perfect continuous. Oke, check it out. Oke, yang pertama ini tentang simple present tense. Simple present tense ini pengertiannya digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan keadaan umum yang terjadi pada saat ini. Jadi menunjukkan fakta, kebiasaan, atau keadaan umum yang terjadi pada saat ini. Kita garis saat ini. Ini kejadian yang terjadi pada saat ini, sekarang. Ya, rumusnya itu ada subject plus verb s or es plus complement. Ada untuk negatifnya ini ada subject plus do or does plus not plus verb 1 plus complement. Untuk interrogatif atau kalimat tanya itu do or does yang kita kedepanin, terus diikuti oleh subject plus verb 1 plus complement. Oke, ini sebelah sini kita lihat dulu. Ini ada do sama does. Jadi tenses mana sih, subjek mana sih yang kita gunakan do, dan subjek mana aja yang menggunakan does. Oke, untuk subjek yang menggunakan do itu ada I, you, they, we, ya. I, you, they, we itu kita pasangannya do atau pasangannya ini do, kita gunakan do. Sedangkan she, he, it kita gunakan does. Tidak boleh kebalik, ya. Atau ada subjek itu you terus diikuti oleh does, itu salah. Benar, you do, he does. Oke. Untuk perempuannya sama, tambahkan not untuk kalimat negatif. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, do or does yang di depan kita kedepanin, terus diikuti oleh subjek plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Komplement ini pelengkap, bisa dia berbentuk kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan lain-lain, ya, untuk melengkapi kalimat ini. Pelengkap untuk melengkapi suatu kalimat sebelumnya atau kata-kata sebelumnya. Oke, ini contohnya, kita lihat contoh pertama itu ada untuk positifnya itu ada I work hard for this company. Oke, untuk negatifnya I do not work hard for this company. Untuk interrogatifnya do I work hard for this company. Nah, ini juga do I work hard for this company. Lihat, ini kita menggunakan do, dan sini tidak pakai s. Kenapa? Di kata kerja yang tidak pakai s, di rumusnya dengan verb s or es itu kenapa? Karena subjeknya itu I. Nah, jadi untuk present tense itu ada aturannya lagi, atau rule, ada rule sendiri. Jadi untuk subjek I, you, they, we, kata kerjanya ini, kata kerja verb 1 bentuk dasar ini tidak diikuti oleh s or es. Sedangkan subjek she, he, it diikuti oleh kata kerjanya diikuti oleh s atau es. Oke. Itu mengapa di sini I tidak diikuti oleh s or es setelah kata kerja work. Work ini bekerja. I work hard for this company. Untuk negatifnya kita lihat dia menggunakan do. Ya, kenapa do? Dan subjek sebelumnya itu menggunakan I. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kalau subjeknya I, you, they, we, pasangannya atau yang kita gunakan itu do, bukan does. Sedangkan kalau dia subjeknya she, he, it, kita menggunakan do, does, bukan do. Oke, dia sudah aturan dari sananya tidak bisa berubah. Jadi pasangan I ini do, you do, they do, we do. Sedangkan she itu ada she does, he does, it does. Oke.
Ini diikuti oleh not. Kenapa diikuti oleh not? Ini karena kata kerja atau kalimat negatif. Ya, kata minus ini negatif. Untuk interrogatif, do yang di sini kita pindahkan ke depan. Jadi, do I work hard for this company? Nah, jangan lupa ada tanda tanya. Oke, di sini kita kurang tanda tanya ya. Jangan lupa ya. Jadi, anak. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, ini contoh kedua. He works hard for this company. Lihat di sini. Dia subjeknya he. He dia laki-laki. Diikuti oleh bentuk kata kerja bentuk pertama atau dasar. Itu work. Kata kerja dasar itu work. Di sini ditambahkan s. Kenapa ditambahkan s? Karena subjeknya ini he. Jadi kalau subjeknya she, he, it, kata kerjanya diikuti s or es. Oke, negatifnya he do not work hard for this company. Ini salah nggak nih kira-kira tadi? Oke, ini salah. Kenapa? Kenapa di sini salah? Kita lihat. Oh, ini kita pakai do bukan das. Aturannya kan kita menggunakan das bukan do. Kenapa? Karena subjeknya he. Kalau subjeknya Ayu Dewi, boleh kita ikuti oleh do. Oke. Terus ada apa lagi ini benar. Ini kembali lagi ke bentuk dasar. Kenapa kembali ke bentuk dasar? Karena ini kan sebenarnya he does not work. Nah, s-nya sudah kita gunakan di sini. Sudah kita sumbangkan ke kata das di sini. Oke, ini kan salah. Tidak contoh selanjutnya interrogatif atau kalimat tanya itu does he work hard for this company. Lihat ini das-nya di depan. Sudah ada s. He work. Jadi kembali lagi ke bentuk pertama dasar tanpa embel apapun, tanpa tambahan embel apapun. Oke, jangan lupa tanda tanya karena ini kalimat tanya. Oke, contoh ketiga. Kok ini mana kata kerja ini, Pak? Oh, ini tidak ada kata kerja. Ini adalah kalimat nominal. Kalimat yang mana to be, gender to be ini sebagai kata kerjanya atau linking verb. Yang mana ini fungsinya menyambungkan atau linking menyambungkan antara kata you dan beautiful. Jadi ini keyword ini R ini berperan untuk menyambungkan atau menyambungkan subjek you dengan beautiful. Apa itu? Cantik. Cantik itu kata sifat. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya itu tentang part of speech, beautiful ini termasuk dalam kategori kata sifat. Oke, lihat intro, lihat negatifnya. You are not beautiful. Kenapa tidak ada kata do atau does, sir, Pak? Kenapa? Karena ini kalimat nominal. Jadi kalimat nominal itu kita menggunakan to be. To be itu apa sih? To be itu ada am, is, are. Oke, itu am atau to be am itu kita subjeknya itu I, pasangannya dengan subjek I. Sedangkan are ini itu subjek yang menggunakan to be are itu ada you, they, we. Sedangkan is itu apa sih? Is itu adalah, itu termasuk to be. Nah, di subjek yang menggunakan to be is itu adalah she, he, it. Oke, jangan ketukar ya. Jadi kalau she diikuti oleh to be is, kalau they diikuti oleh to be are. Oke, untuk negatifnya you are not, ya kita tambahkan not. Untuk interrogatif are-nya atau to be-nya ini ke depan, terus diikuti oleh subjek baru kata sifat. Jadi are you beautiful? Oke, apakah kamu cantik? Kalau iya jawabannya yes. Kalau tidak jawabannya no. Oke, selanjutnya ini ada present continuous atau tenses kedua. Kita lihat tadi sebelumnya tenses 19. Ini tenses nomor 2 nya itu present continuous tense. Apa sih present continuous itu? Oke, saya lihat penjelasan sini. Present continuous itu biasanya digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung. Yang paling utama dari tenses ini adalah adanya durasi waktu. Jadi dalam tenses present continuous itu ada durasi waktu ya adik-adik. Jadi intinya itu sedang berlangsung dan durasi waktu. Untuk rumusnya itu ada bentuk yang positif, ada imperatif itu ada subjek plus to be. Nah, ini kita to be ada am, are, is plus verb ing plus complement. Oke, itu negatifnya kita gunakan subjek plus to be tetap to be ya, plus not plus verb ing plus complement. Untuk interrogatif itu to be nya ke depan plus s subjek plus verb ing plus complement. Nah, ini ada kata sinyal. Apa sih kata sinyalnya? Kata sinyal ini adalah kata yang menunjukkan tenses apa yang kita gunakan pada saat ini.
Untuk kata tenses ini, present continuous, kata signal ini atau kata yang penentu dalam sebuah tenses itu kata-kata now, sekarang. Oh, ada kata now ini. Oh, berarti dia tenses present continuous. Ada at the moment, at this time, at this present, at this moment. Oke, rumusnya ada to be, verb ing. Ya, jadi continuous itu identik dengan to be plus verb ing. Kalau kalian ingat, adik-adik ingat, itu cara mengingatnya. Kalau present continuous itu ada verb 1 s or es. Untuk present continuous juga ada to be plus verb ing. Ya, kita lihat contohnya. Contoh pertama, you are studying English now. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Untuk kalimat negatif, we are not studying English now. Kita sedang tidak belajar bahasa Inggris sekarang. Untuk interrogatif atau kalimat tanya, are we studying English now? Apakah kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Nah, ini kita lihat ini. Jadi menunjukkan kalau kejadian itu sedang berlangsung atau lagi berlangsung. Ya, kita menggunakan are studying, ada to be plus verb ing. Jadi kalau present continuous, tenses present continuous, kita menggunakan to be plus verb ing. To be-nya ini mengikuti subjeknya. Misalnya subjeknya we, kita menggunakan are. Subjeknya they, kita menggunakan are. Subjeknya you, kita menggunakan are. Sedangkan kalau subjeknya she, kita menggunakan is. Kalau he is, it is. Oke. I, subjeknya I. Diikuti oleh to be am, am atau I am. Baru diikuti oleh kata kerja plus verb ing atau verb ing. Writing. Ini tidak dibaca ya, ini writing. I am writing a new English project. Untuk negatifnya, I'm not writing a new English project. Interrogatif untuk kalimat tanyanya, am I writing a new English project? Apakah saya sedang menulis sebuah project baru bahasa Inggris, tugas baru bahasa Inggris, ya. Selanjutnya kita present perfect. Masih present perfect. Ya, perfect. Pasti kita dengar perfect. Wah, you are perfect. Wah, bagus bahasa ini perfect. Perfect ini adalah sempurna atau bagus. Wah, luar biasa. Ya, untuk ungkapan present perfect. Gimana sih present perfect itu? Ini contohnya adalah present perfect itu digunakan untuk menunjukkan suatu aksi atau kejadian yang sudah selesai dan menekankan pada hasilnya, rumus. Dan rumusnya lagi, ya, bahasa Inggris ada rumus ya, tidak hanya MTK. Di bahasa Inggris pun kita ada rumus. Terkhusus dalam tenses kita ada rumus, ada aturan yang berlaku. Jadi kalau tidak sesuai dengan aturannya, itu sebuah kalimat itu salah. Ini contoh nih. Rumus pertama itu ada kalimat imperatif atau kalimat positif. Kita ada subject plus has or have. Ingat, kita ini present perfect. Jadi kalau bahas present perfect, kita ingat ini has atau have. Apalagi satu, ada verb 3. Jadi kalau present perfect, kalian ingat aja has or have plus verb 3. Verb 3 atau verb 3 atau kata kerja ketiga. Kalau present continuous tadi, kata kerja plus ing. Kalau present tense jadi kata kerja plus s atau es. Ya, untuk present perfect tense kita gunakan kata kerja bentuk ketiga. Tetap diikuti oleh komplement atau pelengkap dari suatu kalimat. Untuk negatifnya itu adalah subject plus has or have plus not plus verb 3 plus complement. Untuk interrogatifnya has or have plus subject plus verb 3 plus complement. Ini untuk rumusnya itu ya, negatif, interrogatif, positif. Untuk present perfect kita lihat ini ada has, have plus verb 3. Ini interrogatif, negatifnya kita lihat has, have plus not plus verb 3. Tetap ya, tetap khusus di present perfect tense. Jadi kata kerjanya ini ada kalimat perfect ya, tense perfect ini. Kata kerja yang untuk yang positif, negatif, interrogatif ini sama semua ya, kata kerja bentuk ketiga. Oke. Untuk time signal atau kata signal itu, kata signal waktunya itu ada already, ya, ada already, ever, just, never, not yet, so far, till now, etc. dan lain-lain ya. etc ini etc dan lain-lain. Lanjut, ini contoh. Ini contoh ada berapa contoh? Ada 2 ya. Di sini di slide ini ada 2. Itu contoh pertama, I have finished my homework.
Saya sudah selesai mengerjakan PR. Saya sudah selesai, PR saya sudah selesai. Saya sudah selesai mengerjakan PR. My homework, ini pekerjaan rumahku. Negatifnya, I have not finished my homework. Ada kata not untuk menunjukkan kalau itu kalimat negatif. Jadi saya tidak selesai, tidak menyelesaikan pekerjaan rumahku. Jadi interrogatif, have I finished my homework? Apakah saya selesai mengerjakan pekerjaan rumahku? Gitu ini. She has finished her homework. Dia sudah menyelesaikan PR-nya. She has not finished her homework. Dia tidak she has not finished. Ini sudah selesai, itu tidak selesai. Dia belum menyelesaikan PR-nya. Oke, ini tinggal juga ada kata not. Tetap semua tenses ada kata not kalau dia kalimat negatif. Interrogatif, has she finished her homework? Kenapa ini has? Ini has, ini have. Kenapa ini bukan? Ya benar, ini karena subjeknya. Lihat ini, subjeknya di sini I. Oh, di sini I, sini I. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we, itu kita menggunakan have. Sedangkan she, he, it, kita menggunakan has. Boleh gak subjeknya she kita gunakan have? Itu salah ya, itu kalimat itu salah karena sudah menyalahi aturan yang ada. Oke, nah ini tenses terakhir untuk pertemuan hari ini. Dan nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini tentang present perfect continuous. Apa sih present perfect continuous itu? Ya, present perfect continuous itu adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan aksi yang dimulai pada masa lampau dan masih berlangsung pada masa sekarang. Biasanya aksi yang menggunakan tenses ini mempunyai durasi waktu tertentu dan mempunyai relevansi dengan kondisi sekarang. Jadi tenses ini kejadiannya itu sudah terjadi ya, dimulai pada masa lalu, lampau terus lalu dan masih berlangsung pada masa sekarang. Oke, gimana sih rumusnya untuk tenses ini? Ini kita lihat rumus. Oke, untuk kalimat positif atau imperatif kita ada subjek plus sama seperti tadi. Kenapa sama? Karena dia perfect ya, present perfect. Karena dia present kita menggunakan has or have. Nah, dan ini perfect. Kalau di tense sebelumnya present perfect tense bukan present perfect continuous, itu yang bentuk ketiganya itu kata kerja. Ini continuous, kita ingat present continuous, ingat ya, present continuous tadi subjek plus to be plus verb ing. Jadi untuk di tenses ini yang kita ubah ke bentuk ketiga itu adalah to be-nya. To be apa sih yang present condition? To be itu juga is, am, are. Oke, itu untuk bentuk pertamanya is, am, are. Ada bentuk keduanya itu was atau were. Itu nanti kita pelajari di tenses past. Nah, bentuk ketiganya itu been. Ini ya, karena dia perfect, ini kita menggunakan bentuk ketiga. Kenapa nggak di verb ini aja kita ubah saja di verb 3 gitu? Itu salah. Kenapa salah? Ini kita continuous. Kalau continuous berarti verb ing. Oh, continuous berarti tenses itu adalah verb ing, sedang berlangsung ya. Mau dia bentuk tenses apa pun, present, past future, tetap yang namanya tenses continuous itu harus ada verb ing. Nggak boleh verb 3 plus ing, salah ya. Verb ing kata kerja dasar ditambahkan ing. Jadi di tenses ini yang kita ubah ke bentuk ketiga yaitu be, dia to be. Untuk present tense tadi to be nya itu is, am, are untuk kalimat nominal ya. Bentuk pertama itu is, am, are. Bentuk kedua was dan were atau was and were. Itu untuk kalimat atau tenses past tense. Oke, terus tetap diikuti komplement. Bentuk negatifnya subject plus has or have plus been. Ada tinggal nih, ada apa yang tinggal juga kata not. Oke, plus has or have plus not plus been plus verb ing plus komplement. Untuk interrogatif itu has atau have nya ke depan. Sama seperti tadi, kalau yang di present tense itu yang ke depan does atau do or does. Untuk yang apa tadi present continuous itu to be nya ke depan. Untuk yang present perfect tense tidak pakai continuous itu has atau have nya ke depan. Untuk present perfect continuous ini tetap
has atau have-nya ke depan, terus diikuti oleh subjek. Ini subjek dulu. Setelah sudah has atau have ini diikuti subjek, bukan diikuti been. Kan kita ikuti been menjadi kalimatnya salah nih. Yang benar itu has or have plus subject plus been plus verb plus overnight. Kita lihat contohnya. Nah, ini untuk present perfect continuous itu ada transit-nya atau kata sinyal tadi. Kita ada since, sejak. For the past, the whole week. Jadi ada kata halo, ada ketemu kata since, for the past, the whole week. Itu tenses-nya itu tenses present perfect continuous. Nah, ini contohnya, ini ada kalimat imperatif atau kalimat positif. Itu ada you have been working here since 2015. Untuk ini bisa dua cara bacanya. Yang pertama 2015, yang kedua 2015. Boleh 2015 boleh. Untuk negatif, you have not been working here since 2015. Kamu sedang bekerja, kamu telah bekerja di sini dan masih berlangsung sejak 2015. Untuk present perfect continuous ini, dia kejadiannya di masa lalu, tetapi masih berlangsung atau masih terjadi di masa sekarang. Jadi kamu ini saya anggap siapa lah, namanya misalnya Panji. Saya kata Panji telah bekerja di sini sejak 2015. Tapi Panji bekerja di sini sejak 2015 dan masih berlangsung sampai sekarang, itu 2021. Nah, itu present perfect continuous. Sedangkan yang negatif, kita tahu arti negatif ini kebalikan dari kalimat positif. Jadi menggunakan arti tidak, berlawanan tidak. Kamu tidak bekerja atau sedang bekerja di sini sejak 2015. Arti negatif ini ya artinya berlawanan dari arti yang positif. Tidak. Untuk yang interrogatif atau kalimat tanya, jadi kalimat itu menanyakan, have you been working here since 2015? Apakah kamu telah bekerja atau sedang bekerja di sini sejak 2015? Nah, ini bukan bertanya, maka wajib digunakan karena tanya di akhir kalimat. Contoh kedua, she has been speaking for the last 3 hours. Dia telah berbicara atau sedang berbicara selama 3 jam. Untuk 3 jam namanya. Jadi si ini misalnya saya anggap siapa Maimun ya. Maimun ini telah berbicara misalnya dengan siapa namanya Maimun, berarti namanya Bambang ya. Maimun ini telah berbicara dengan Bambang selama 3 jam yang lalu. Jadi Maimun ini berbicara sama Bambang misalnya dari jam 7 sampai jam 10 dia masih berbicara. Jadi kejadiannya ada di masa lampau, di masa lalu, jadi jam 7 yang lalu dan masih berlangsung sampai sekarang jam 10 misalnya. Contoh kali ini arti dari kalimat present perfect continuous, arti dari tenses present perfect continuous. Untuk yang negatif itu adalah she has not been speaking for the last 3 hours. Ini karena not berarti tidak, berarti si ini Maimun ini sedang tidak berbicara atau sudah tidak berbicara dengan Bambang selama 3 jam, sudah berhenti begitu. Ini perlawanan kalimat yang atasnya. Dan yang bawah dia bertanya, has she been speaking for the last 3 hours? Apakah dia sudah berbicara untuk 3 jam yang lainnya? Negatif. Oke, kita sampai di sini aja dulu untuk pelajaran itu. Tenses tadi ada 16 ya. Ini ada present, ada past, present, past, future. Jadi eventnya ada 4, simple, continuous, perfect continuous. Jadi 4 dikali 4 itu sama dengan 16 begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini kita pelajari atau kita bahas malam ini. Kita pelajari sama-sama karena kita sama-sama belajar ya.
Nah, sama-sama pada hari ini yaitu tentang simple present tense, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Untuk kesimpulan pertemuan hari ini atau video hari ini, cara gampang mengingatnya itu pertama kita ingat simple present tense, si kalimatnya simple. Kita ingat lagi, oh tidak ada kata do or does. Terus ada apa lagi tadi, ada verb 1 s or es. Terus ada apa lagi untuk kalimat nominal tadi, ada to be. To be nya apa, is, am, are. Sedangkan continuous kita ingat to be plus verb in. Jadi kalau ada kata continuous kita ingat to be plus verb in, itu tidak bisa dipisahkan. Antara to be sama verb in itu tidak bisa dipisahkan. Oke, present continuous itu cara cepatnya. Berarti di present continuous ini tidak ada kata do or does. Kita tidak pakai do or does atau ditambahkan s atau is. Kalau do or does, s or is setelah kata-kata verb 1 s or is itu khusus dan hanya di kalimat atau di tense simple present tense. Sedangkan ini to be plus verb in, kita menggunakan to be yang bentuk pertama is, am, are plus verb in, itu untuk di tenses continuous atau present continuous. Sedangkan ini itu present perfect tense. Ingat kata perfect, perfect itu berarti kita menggunakan kata kerja ketiga. Jadi kalau ini kata present kita menggunakan has or have. Perfect diikuti oleh verb 3. Jadi ingat lagi, oh present, present untuk has atau have, terus diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Kenapa? Karena dia perfect. Ini kata perfect. Lanjut, yaitu perfect continuous tense. Jadi kalau ada kata tenses present perfect continuous, kita ingat present perfect continuous yang ada, oh ada have or have, ada been, ada verb in. Jadi yang kita ingat itu been plus verb in. Untuk has atau have itu tergantung atau menyesuaikan dengan ini kata sebelum perfect ini. Misalnya ini present perfect. Perfect itu apa? Perfect itu kita menggunakan kata kerja ketiga karena dia present atau bentuk dasarnya itu present ini identik dengan verb atau bentuk pertama, makanya kita gunakan has atau have. Gimana kalau past? Past ini identik dengan bentuk kedua, yang lalu. Itu kita akan gunakan bentuk kedua. Jadi bentuk pertama present, bentuk keduanya past. Gimana sih kalau past perfect? Itu kita menggunakan kata have. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi. Untuk hari ini, dari video kali ini kita cukup membahas tentang empat ini aja: present, simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, dan present perfect continuous. Untuk time signal itu mengikuti present ini bisa everyday, untuk yang present continuous ini bisa right now, untuk present perfect tense bisa already, dan juga banyak lainnya. Untuk yang present perfect continuous ini ada since. Untuk time signal itu kita nanti lambat laun kita pelajari, kita cukup mengerti. Ini bentuk dasarnya, kita cukup mengetahui rumusnya aja. Untuk positifnya gimana, negatifnya gimana, interrogatifnya gimana, dan apa perbedaan dari empat tense ini. Present itu gimana sih bedanya? Oh pakai do or does. Present continuous ini gimana sih? Oh pakai to be plus verb in. Present perfect ini gimana sih? Oh pakai verb 3. Ada kata-kata kerja bentuk ketiga. Present perfect continuous gimana sih? Oh yang pakai been plus verb in, ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, nanti kita akan post terus materi tentang bahasa Inggris, baik itu tentang grammar, vocabulary, atau speaking, dan lain-lain. Jadi kita akan bantu belajar bersama. Oke, untuk yang nanti di seminggu atau 2 minggu lagi kita akan belajar tentang speaking. Untuk kali ini kita cukup belajar tentang grammar yang berbahagia, belajar tentang dasar-dasarnya dulu. Oke, tunggu pantengin terus YouTube kita, ke channel kita. Nanti kita akan post video-video menarik lagi tentang pembelajaran bahasa Inggris dasar. Oke, terima kasih.